apa mungkin Pilpres ini satu putaran? Pemimpin negara, kemudian ada soal yang dia tertekan, dia kan mestinya tenang menyelesaikan soal itu. Tapi kalau emosian marah, ya bagaimana solusinya? Sekali lagi saya ulangi tekankan, pemimpin yang dihasilkan daripada cara yang tidak adil, yang tidak dengan tekanan, dengan ancaman, bermacam kecurangan, akan menghasilkan pemimpin seperti itu juga. Pemilu 24 itu rumit sekali. Pilpres 2024 semakin menghangat, bahkan cenderung memanas dengan adanya perdebatan-perdebatan yang digelar di forum debat Komisi Pemilihan Umum. Terakhir, debat calon wakil presiden digelar dan ini menimbulkan percakapan publik yang begitu masif tentang apa-apa saja yang dipercakapkan oleh calon wakil presiden. Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD. Saya, Abraham Silaban, akan menggali pandangan dari sosok yang pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia 2 kali. Saya, Abraham Silaban, ikuti wawancara khusus saya dengan narasumber istimewa ini. Kembali lagi bertemu bersama saya Abraham Silaban. Hari ini saya akan berdiskusi dengan narasumber istimewa karena beliau adalah seorang yang sudah berkali-kali menduduki jabatan politis strategis baik itu di partai maupun juga di pemerintahan, di eksekutif. Dia pernah menjadi menteri, bahkan kemudian pernah menjadi wakil presiden Republik Indonesia 2 periode, tahun 2004, 2009, 2014 hingga 2019. Apa kabar Pak JK? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat Pak ya? Sehat. Pak, ini kalau kita lihat Pak JK wajahnya awet muda Pak. Terima kasih. Bisa cerita sedikit Pak rahasianya Pak? Masih olahraga Pak? Masih. Golf ya Pak ya? Golf, senam tiap hari. Ya, kita hidup ini harus dinikmati. Jangan keadaan sulit apapun, senang, ya kita tetap menikmati hidup ini. Kalau sulit kita hadapi, kita selesaikan. Kalau kita senang, kita bersyukur. Nah, itu kita akan hidup tenang itu. Artinya bahagia itu dimulai dari hati dan pikiran ya Pak ya? Iya, betul. Politik masih terus diamati ya Pak ya? Ya, seperlunya. Kalau memang seperti sekarang kita melihat keadaan ini perlu dibantu, ya kita bantu dan kita memberikan saran-saran gitu. Ya, karena ini penting untuk bangsa hari ini dan ke depan. Ya, saya pikir pastilah ya. Masih banyak saya pikir ya Pak yang antri itu minta wejangan ke Pak JK. Karena Pak JK ini dulu kami mengenal istilah JK, jalan keluar. Begitu Pak. Ya. Karena selalu ada input-input yang masuk dari Pak JK. Dan itu jarang meleset Pak. Gitu. Ini sampai sekarang anak-anak yang berjuang untuk politik masih menghadap Pak JK atau seperti apa? Ya adalah yang datang. Ya kalau pemilu sekarang hampir semua cawapres itu ya ketemu untuk bersilaturahim, berdiskusi. Ya saya terima semua. Terima semua ya Pak ya. Saya penasaran sebetulnya Pak, posisi Pak JK dan saya pikir bukan hanya saya, publik juga
mengenai posisi Pak JK dalam kontestasi Pilpres 2024. Saya akan ke sana nanti Pak, tapi saya izinkan Pak JK untuk memberikan amatannya mengenai apa yang baru saja kita saksikan Pak. Bicara soal wakil presiden ya Pak ya. Kemarin sudah digelar debat kedua untuk calon wakil presiden dalam 5 sesi agenda debat yang diagendakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Ya. Pak JK nonton pasti ya? Nonton. Nonton Pak. Nah penilaian umumnya seperti apa Pak? Jalannya debat? Ya asik, hanya menegangkan ataupun kadang-kadang menarik untuk dilihat dan juga mengikuti kemampuan, dan kita melihat kadang-kadang di debat begitu keluar aslinya masing-masing. Ya dari cara menjawab, cara bereaksi. Itu akan kelihatan juga itu sebenarnya. Begitulah semalam di samping substansinya ada, tapi penuh juga dengan gimmick-gimmick atau semacam apa ya, bukan tipuan tapi semacam cara untuk menjatuhkan orang lain, mungkin di luar konteks kebijakan. Bapak menangkap ada peristiwa itu, Ya. ada skenario untuk menjatuhkan. Banyak. Ya. Banyak malah Pak. Oke. Ini Masing-masing. dari paslon nomor berapa Pak ini Pak? Ya kalau semua kan sudah lihat. Iya. Ya dimulai di paslon nomor 2. Nah, tentu juga dibalas yang lainnya. Tapi dimulai dari paslon 2 yang memulai keluar daripada konteks sebenarnya. Oke, contoh Pak. Ya pertanyaan kita lihat sama-sama lah. Pertanyaan-pertanyaan yang menjudutkan atau pertanyaan melecehkan gitu orang. Seperti kata Anda kan, Bapak kan profesor, mestinya tahu ya. Profesor kan tahu bidangnya, bidang lainnya dia tidak tahu kan. Betul. Walaupun bukan profesor tidak mengetahui semua hal di dunia ini. Termasuk istilah-istilah. Istilah atau lah kelakuan-kelakuan apa yang ingin memberikan kesan, menjatuhkan orang. Ya akhirnya debat itu diakhiri dengan itu. Padahal sebenarnya awal mulanya mulai bagus pada saat semua pihak berbicara tentang lingkungan, ekonomi, pembangunan berkelanjutan, ataupun energi, tapi rusak dengan itu. Tapi juga kelihatan juga siapa yang menguasai masalah, siapa yang tidak. Oke. Saya pikir Pak JK adalah orang yang paling sering makan asam garam di dunia perdebatan, apalagi urusan debat cawapres ya Pak ya. Udah kerap kali ikut ya Pak ya. Dan kerap kali itu harus ya Pak ya. 3 kali saya ikuti debat. Nah 3 kali ikut debat, waktu itu calon presiden malah ikut juga terus debat ya Pak ya. Nah yang ingin saya tanyakan kepada Pak JK, ini kemarin ada insiden Pak, yang mana Prof Mahfud memilih untuk tidak menjawab pertanyaan dari Pak Gibran, calon wakil presiden nomor 2. Iya. Nah, saya ingin mengingatkan memori lama yang mana pilihan untuk tidak menjawab itu bukan pertama kali diambil oleh Prof Mahfud. Karena saya masih ingat dulu waktu debat calon presiden, calon wakil presiden tahun 2014 kalau saya nggak salah, Pak JK bersama dengan Pak Jokowi waktu itu berhadapan dengan Pak Prabowo dengan Pak Hatta Rajasa. Dan waktu itu Pak Hatta Rajasa memberikan pertanyaan mengenai penghargaan kota yang menggunakan istilah Kalpataru. Sementara itu dikoreksi oleh Pak JK seharusnya Adipura. Dan Pak JK memilih untuk tidak menjawab itu. Bisa dijelaskan Pak? Oh iya, waktu itu Pak Hatta dalam subjek atau tema lingkungan ya, atau pembangunan kota, menanyakan bahwa Pak Jokowi sebagai wali kota Solo tidak pernah mendapat Kalpataru. Kenapa? Jadi saya bilang sama Pak Jokowi, kita punya kode, kalau saya pegang tangannya berarti saya jawab. Saya pegang tangannya Pak. Itu kode-kodenya dulu ya Pak ya? Berarti saya jawab. Waktu itu beda sekarang, itu kita bersamaan. Berpasang-pasangan, betul. Ya, saya bilang Kalpataru itu untuk orang pribadi yang membaktikan dirinya untuk lingkungan yang diakui, itu mendapat Kalpataru namanya. Kalau kota bukan Kalpataru, Adipura. Karena itu pertanyaannya salah, karena itu saya tidak perlu jawab karena pertanyaannya salah.
Pak Hatta mengulangi pertanyaan dengan diputuskan, sudah tadi tidak boleh pertanyaan diulangi. Nah, Anda salah. Oke. Itu untuk sebenarnya mengatakan bahwa Anda tidak kuasai masalah. Oke. Nah, kalau kita relatekan dengan apa yang terjadi, Pak, dalam perdebatan Capres-Cawapres, tepatnya Cawapres untuk Pilpres 2024. Bagaimana Bapak menilai apa yang dilakukan oleh Prof. Mahfud untuk tidak menjawab? Iya, kan semalam itu kan Gibran bertanya tentang green inflation. Yes. Yang tidak jelas. Ya, pertama sudah ada aturan daripada moderator, tidak boleh bertanya tentang singkatan, dan kalau ada istilah yang aneh, itu harus bukan bahasa Indonesia. Itu agak dijelaskan dulu. Apa istilah itu? Nah, kadang-kadang bahasa Inggris harus dijelaskan bahwa green inflation itu, dan penjelasan Gibran juga salah juga, tidak jelas juga malah. Karena green inflation itu kalau upaya untuk katakanlah transisi energi, tapi kemudian mahal, akibatnya mahal, maka apa solusinya sebenarnya? Betul. Ya. Jadi sedikit banyak apa yang dilakukan oleh Prof. Mahfud sudah pada tempatnya menurut Bapak? Oh iya, karena itu tidak jelas, penjelasannya juga tidak jelas. Ya, saya kira benar tuh Pak Mahfud, ya tidak menjawab. Karena istilahnya dan penjelasannya tidak beda. Oke. Bapak memahami betul sesungguhnya green inflation ini adalah isu yang memang harus dientaskan, harus diantisipasi sebegitu vitalnya sehingga menjadi percakapan dalam debat kemarin? Iya, sesuatu yang berubah. Memang ada cost-nya kan. Tapi itu jangka pendek. Kan katakanlah begini, contoh yang paling jelas itu. Bagaimana mengkampanyekan memulai mobil listrik. Karena jumlah mobil listrik masih kecil dan teknologinya masih baru, pasti cost-nya tinggi. Tapi dia akan murah pada saat produksinya massal. Maka dari awal sampai massal, maka pemerintah dimanapun mensubsidinya. Nah, itulah cara untuk mengatasi green inflation. Ya, bukan soal baju. Ya, harusnya fokus pada siasatnya ya Pak, fokus pada solusinya. Masa transisinya selalu begitu terjadi. Nah, hal-hal demikian Pak, saya masih ingat juga ada satu istilah yang diutarakan oleh Pak Gibran ke Pak Muhaimin juga, dan ini menjadi percakapan publik juga. Dan istilah-istilah itu kemudian sesungguhnya hal yang dianggap asing oleh publik, Pak. Bagaimana Bapak menilai istilah-istilah ini, apakah memang bisa ditangkap oleh publik sehingga mereka bisa dicerdaskan melalui debat Capres-Cawapres tadi malam? Ya, teori politik dasar mengatakan dalam politik itu tidak ada kawan dan lawan abadi, yang ada kepentingan abadi. Kepentingan abadinya ingin berkuasa. Bagaimana Bapak menilai istilah-istilah ini, apakah memang bisa ditangkap oleh publik sehingga mereka bisa dicerdaskan melalui debat Capres-Cawapres tadi malam? Itu strategi untuk kelihatan orang bodoh. Ini kan pertunjukan. Maka ditanyalah sesuatu pertanyaan yang dapat dipastikan dia tidak tahu. Maka bukan menjadi substansi, menjadi cerdas cermat. Nah, tapi itu juga dilakukan dulu Pak Jokowi ke Prabowo dulu, tahun 2019. Tim Pengendali Inflasi Daerah, ya, TPID ya? TPID. Jadi, tapi sekarang oleh KPU sudah dilarang. Gitu kan. Tidak boleh pakai singkatan-singkatan lagi. Nah, jadi sudah ada rule-nya, harus ditaati. Nah, kalau hari-hari ini kan kita lihat Pak JK memang kerap mencermati debat-debat, apalagi
pasca debat itu selalu ada hal-hal yang diungkap oleh masing-masing capres-cawapres, Pak. Bahkan ada yang dianggap kelewat batas begitu, Pak. Bahkan ada dalam beberapa kesempatan Bapak merujuk malah ada yang cenderung emosian, Pak. Nah, bisa Bapak jelaskan, Pak, sebetulnya sejauh ini perdebatan ini sudah berjalan seperti apa sih, Pak? Ya, seperti saya katakan tadi, debat itu kadang-kadang memperlihatkan sifat asli daripada peserta itu. Kalau dia tersudut, tidak tahu, muncul emosi. Karena itu kan akhirnya orang berpikir kalau yang bersangkutan jadi pemimpin negara, kemudian ada soal yang dia tertekan, dia kan mestinya tenang menyelesaikan soal itu. Tapi kalau emosian, marah, ya bagaimana solusinya? Nah, itu menjadi contoh bahwa sifat asli atau bahwa pemimpin itu harus bisa menjaga emosi. Ya bisa saja orang marah, setiap orang juga ada cara marah, tapi pada tempatnya. Nah, kalau harapan Bapak itu debat yang seharusnya menjadi sajian bagi publik itu idealnya seperti apa, Pak? Idealnya kan ada temanya. Fokuslah pada temanya. Iya, pada tema. Bahwa ada menyangkut hal-hal yang patut diketahui dan tidak tahu. Ya, itu kan nanti memperlihatkan juga kemampuan daripada yang ikut debat itu. Jadi ada dua hal yang ingin tanya. Yuk, kuasai masalah atau cara menjelaskan masalah itu. Itu kan butuh kemampuan. Suatu soal harus diselesaikan, dipertanyakan 2 menit. Itu kan tidak mudah. Betul, Pak. Itu teknik sendiri. Apalagi kalau menjawab 1 menit. Situlah tantangannya ya, Pak. Itu tantangan juga. Seorang pemimpin itu ya harus bisa mendeliver kemauannya atau menjawab kemauannya dalam waktu yang singkat. Mengenai strategi yang dianggap ofensif dan lain sebagainya, bahkan ada yang cenderung dinilai tidak beretika misalnya, Pak. Menurut Bapak seperti apa? Selama dalam konteks, ya bisa saja ofensif. Selama dalam konteks. Katakanlah tadi banyak bicara tentang food estate. Semua orang tahu bahwa ini kan proyek yang merugikan, yang salah. Jadi terutama pihak nomor 1, nomor 3 ofensif di situ untuk menyampaikan, karena paslon nomor 2 kan cenderung seakan-akan dia pemerintah, walaupun paslon 3 juga ada pemerintahnya, tapi tiba-tiba Pak Mahfud cenderung menjadi oposisi, yang 2 cenderung menjadi orang pemerintah. Itu kalau ada salah, pemerintah salah, tanggung jawab paslon kedua tiba-tiba aja begitu. Jadi soal mengenai ofensif, ya itu bagian dari strategi komunikasi saja, Pak ya. Iya, selama itu dalam dilakukan konteks. Di dalam konteks. Bukan ofensif pribadi bahwa Anda ini tidak tahu soal, Anda ini apa. Nah, itu ofensif yang salah karena sudah menyangkut pribadi pada orang bicara tema. Penguasaan masalah sebenarnya. Itu yang dimaksudkan dengan tema, itu penguasaan masalah, bidang ini, bidang itu. Pak, Bapak kan sudah berulang kali ikut debat ya, Pak ya. Menurut Bapak, seberapa bermanfaat debat ini untuk meningkatkan elektoral bagi paslon, bagi pasangan calon presiden, calon wakil presiden? Debat itu bisa merubah pandangan atau perpindahan kira-kira 10%. Bisa ya? 10%? Wah, tinggi sekali itu, Pak. Oh iya, saya lihat satu survei singkat gitu Iya. kan, yang singkat. Menanya langsung orang, Anda pilih siapa? Si A. Kenapa pilih A? Iya, karena saya lihat di debat. 50% orang memilih A dalam survei itu, survei singkat itu kan, itu karena debat. Ketika Bapak menilai 10% orang akan menentukan pilihan berdasarkan apa yang dia pandang, apa yang dia nilai dari debat. Apakah pilihan itu kemudian ditentukan nanti dan menghasilkan Pilpres ini 1 putaran, Pak? Apa mungkin Pilpres ini 1 putaran?
Saya kira sulit. Satu putaran itu yang selalu hasil survei itu yang tertinggi kan paslon nomor 2. Ya kan? Betul. Semalam itu hampir semua penilaian orang posisi atau jawaban-jawaban Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebagian besar ya. Berarti dari survei dari debat semalam tidak menaikkan popularitas paslon nomor 2. Karena yang mungkin bisa satu putaran, kalau kita lihat hasil survei sebelumnya, kemungkinan besarnya paslon nomor 2. Nah, kali ini tidak menaikkan suaranya. Jadi sulit untuk satu putaran. Oke. Dan itu realitas politik yang terjadi, Pak. Bapak lihat. Iya. Saya yakin itu. Sekalipun bahwa disebutkan hari-hari ini dalam beragam survei ya, Pak. Ini memang survei-survei juga kita harus teliti juga ini, Pak. Asal muasalnya lain sebagainya, Pak. Tapi saling klaim yang tertinggi satu dan lain. Jadi publik pegang rujukan yang mana ini, Pak? Serahan aja. Saya sejak dulu tidak terlalu percaya kepada hasil survei. Yang saya perhatikan cuma trennya aja. Karena semua survei hasilnya jauh beda. Ya, ada berbeda sampai 10-20%. Nah, ini kan. Jadi bagaimana mungkin mempercayai satu survei kalau beda-bedanya terlalu jauh. Okay. Nah, tadi saya katakan tadi jangan lupa untuk lolos satu putaran butuh pemilih atau suara minimum 85 juta orang suara. Saya hitung-hitung dari mana dapat 85 juta pada situasinya masih ada 20 hari. Bisa saja perubahan 20 hari kalau ada keadaan khusus. Tapi kalau kita lihat agak sulit. Oke. Tapi setidaknya kalaupun itu terjadi putaran kedua, Bapak melihat tidak, Pak, akan mungkin ada leburan koalisi antara pasangan calon nomor 1 dan nomor urut 3? Ya pasti. Kan kalau 2 putaran berarti satu yang jatuh kan. Nah, siapapun yang jatuh, kita mengerti dulu. Partai politik itu kan tujuannya untuk mempunyai kewenangan. Punya kewenangan itu berkuasa. Untuk berkuasa harus menang pemilu. Kan gitu kan urutannya ya. Nah, kalau dia nomor 3, bisa saja akan terjadi suatu koalisi baru. Dan koalisi itu sehingga menjadi pemenang koalisi itu, maka yang gabung tadi bisa mendapat suara. Jadi secair itu ya, Pak ya. Sekalipun publik kok merasa bahwa hampir tidak mungkin karena dilihat arus pendukung nomor 3, arus pendukung nomor 1 itu agak berseberangan juga sebetulnya, apalagi di akar rumput, Pak. PDIP ada di sana, ada PKS di sini. Atau jangan-jangan yang jadi magnet justru nomor 2, andai kata mereka juga masuk ke putaran kedua, Pak. Ya, teori politik dasar mengatakan dalam politik itu tidak ada kawan dan lawan abadi, yang ada kepentingan abadi. Kepentingan abadinya ingin berkuasa. Mana lebih keras antara PDIP dengan PKS? Kali berkeras ini kan. Apa yakin bahwa Ibu Mega akan bergabung dengan Pak SBY? Lebih besar masalahnya di nomor 2 dengan nomor 1.